Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kedua, yakni menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara atau biasa disebut dengan SKLN. Nah, pada video kali ini saya tidak menampilkan tulisan, tapi saya akan coba berusaha menuntun teman-teman pada buku rujukan yang sudah kita miliki, yakni Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Teman-teman bisa membuka pada halaman 150 sampai halaman seterusnya tentang materi kita yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, sebelum masuk kepada inti pembicaraan kita, ada baiknya saya menjelaskan mengapa sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia itu bisa muncul. Nah, mengapa itu bisa muncul? Jawabannya karena lembaga negara di Indonesia saat ini itu tidak mengenal yang namanya lembaga negara yang tidak ada yang namanya lembaga tertinggi negara. Nah, pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, semua lembaga negara itu dianggap setara oleh Undang-Undang Dasar. Nah, patut diingat sebelumnya bahwa sengketa kewenangan lembaga negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi hanya khusus pada lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, untuk hal ini, lembaga negara yang tidak disebutkan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar itu tidak bisa sengketanya itu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, karena pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, yang dikenal hanyalah lembaga negara, maka seringkali dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, masing-masing lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu seringkali kewenangannya itu dirasakan tumpang tindih dengan lembaga negara lain. Nah, oleh karena itu tidak bisa tidak dalam tumpang tindih kewenangan lembaga negara, maka salah satu lembaga negara itu pasti merasa paling berhak atas satu kewenangan. Oleh karena itu kemudian jika hal ini terjadi, maka dibutuhkan penyelesaian oleh pihak ketiga, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, untuk menyelesaikan pertikaian kewenangan tersebut. Misalnya, katakanlah sengketa yang terjadi antara KPU dan Bawaslu. Misalnya begitu, Bawaslu menganggap bahwa ada kewenangan, KPU menganggap bahwasanya, bukan KPU dan Bawaslu. Misalnya ada sengketa kewenangan antara katakanlah DPD dengan DPR. Jadi DPD menganggap bahwasanya mereka tidak dilibatkan dalam sejumlah pembentukan undang-undang oleh DPR, padahal itu merupakan kewenangannya DPD. Nah, dalam hal ini, maka DPD bisa melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yang seperti ini. Nah, itu contohnya. Nah, ini mungkin sekali terjadi dan sering kali terjadi di Indonesia karena saat ini kita hanya mengenal lembaga negara itu tidak lagi hierarki, saya bilang tadi tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu kemudian sangat sering terjadi antar lembaga negara itu saling berkonflik, memperebutkan kewenangannya masing-masing. Nah,
sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, bukan berarti Indonesia tidak memiliki tidak memiliki sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pada saat itu juga terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hanya saja pada saat itu, karena kita punya lembaga tertinggi negara yaitu MPR, maka segala sengketa itu kemudian diserahkan kepada MPR untuk diselesaikan. Nah, akibat dari model yang seperti itu, maka kemudian MPR menjadi lembaga yang superpower. Lembaga superpower, dia bisa mencaplok setiap kewenangan lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, patut diingat bahwasanya sengketa kewenangan antar lembaga negara ini hanya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi jika itu menyangkut lembaga negara yang kewenangannya disebut dalam Undang-Undang Dasar. Mengenai lembaga negara ini, patut saya informasikan bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar itu tidak hanya disebutkan nama lembaga negaranya saja, tapi juga seringkali Undang-Undang Dasar itu menyebutkan hanya kewenangan lembaga negara semata. Misalnya katakanlah seperti KPU, Bawaslu. Bahkan KPK itu tidak disebutkan lembaganya dalam Undang-Undang Dasar, tapi kewenangannya ada. KPU Bawaslu juga begitu. KPU Bawaslu itu tidak ada lembaganya disebut dalam Undang-Undang Dasar, tapi kewenangannya ada. Nah, untuk kasus seperti ini, maka ini menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi di antara lembaga-lembaga yang seperti ini. Teman-teman sekalian, jika kita baca, kita buka halaman 172, mengapa sengketa kewenangan itu bisa terjadi? Ada 3 alasan utama. Yang pertama ada overlapping kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar seperti saya jelaskan tadi. Overlapping kewenangan itu misalnya tumpang tindih kewenangan seperti yang antara DPD dengan DPR. Overlapping kewenangan itu tumpang tindih kewenangan misalnya seperti apa ya? Mungkin contohnya itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ya. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Mohon maaf, overlapping kewenangan itu barangkali bisa saya contohkan, misalnya kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dalam membentuk undang-undang dan juga kewenangan yang dimiliki oleh DPR dalam membentuk undang-undang. Jadi kedua lembaga ini di Indonesia itu sama-sama memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Nah, apakah masing-masing kewenangan itu overlapping? Dalam hal ini kasus antara DPR dengan Presiden itu nggak overlapping, tapi kira-kira seperti itulah. Nah, yang kedua, kenapa sengketa kewenangan itu bisa terjadi? Karena ada kewenangan lembaga negara yang diabaikan oleh lembaga negara yang lain. Nah, dalam hal ini seperti yang saya sebutkan tadi, konflik yang terjadi antara DPR dengan DPD. DPD adalah lembaga legislatif yang tugasnya itu juga membentuk undang-undang seperti DPR, tapi seringkali kewenangan DPD dalam membentuk undang-undang itu diabaikan oleh DPR. Nah, ini yang disebut dengan pengabaian, diabaikannya kewenangan lembaga lain oleh satu lembaga. Nah, yang ketiga, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Nah, dalam hal ini juga terjadi
di mana satu lembaga negara memiliki kewenangan, tapi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara tersebut dijalankan oleh lembaga negara yang lain. Nah, itu juga menjadi sengketa kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan kemudian, siapakah kemudian orang yang berhak melakukan, yang bisa menjadi pemohon, ya, atau bisa melakukan permohonan, bisa membuat permohonan terhadap sengketa kewenangan lembaga negara? Nah, pihak yang bisa menjadi pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang yaitu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi jika ada lembaga negara yang kewenangan tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka tidak boleh lembaga negara tersebut menjadi pemohon atau membuat permohonan terhadap penyelesaian sengketa lembaga negara. Jikapun ada, pasti dipastikan MK tidak akan mau menyelesaikan sengketa kewenangan tersebut. Oke, di antara beberapa lembaga negara itu ya yang bisa jadi pemohon itu seperti DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, apalagi ya, banyaklah lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar itu yang bisa menjadi pemohon. Nah, demikian juga dengan termohonnya. Termohonnya itu juga harus lembaga negara yang kewenangannya disebut dalam Undang-Undang Dasar. Tidak boleh kemudian lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar menggugat atau ya mengajukan keberatan terhadap lembaga negara yang kewenangannya tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya BPK itu tidak boleh mengajukan keberatan jika ada lembaga negara yang di luar Undang-Undang Dasar. Misalnya lembaga negara di luar Undang-Undang Dasar itu seperti kalau saya nggak salah Komisi Kejaksaan, ada ya semacam pengawas kejaksaan, ada misalnya lembaga-lembaga negara yang dibentuk lewat peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang kewenangan mereka itu tidak sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, mereka ini tidak bisa menjadi termohon meskipun dianggap meskipun ada dugaan bahwa lembaga negara di luar Undang-Undang Dasar itu telah mengintervensi atau melaksanakan atau mengganggu kewenangan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, demikian penjelasan singkat saya terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.